Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmiar Wahab dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah. Saya salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2021. Kegiatan aktualisasi saya yaitu tentang penyusunan SOP review laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Tengah. Kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu menyusun jadwal perencanaan kegiatan aktualisasi. Selanjutnya saya konsultasikan jadwal kegiatan kepada mentor dan inspektor. Hasilnya saya mendapat persetujuan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi sesuai dengan yang saya jadwalkan. Kegiatan kedua, saya menyiapkan referensi terkait review laporan keuangan pemerintah daerah. Kegiatan ketiga, melakukan penyusunan SOP review LKPD, kemudian mencetak draft SOP dan mendiskusikannya dengan auditor senior. Kegiatan keempat, presentasi SOP review LKPD di Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah. Kegiatan aktualisasi saya yaitu tentang penyusunan SOP review laporan keuangan pemerintah daerah. Langsung saja. Ini saya susun dalam bentuk diagram Alyer. Sebelum kita masuk pada prosedur review, saya akan memperkenalkan simbol-simbol yang saya gunakan dalam SOP ini. Yang pertama, simbol terminal. Simbol terminal ini adalah simbol yang menyatakan permulaan atau akhir dari suatu program. Yang kedua, simbol arus. Ini adalah simbol yang menyatakan jalannya arus suatu proses. Yang ketiga, simbol proses. Adalah simbol yang menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan. Yang berikut, ini simbol offline connector. Simbol offline connector adalah simbol yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Seperti ini halaman pertama, kemudian sambungannya pada halaman kedua. Terus simbol berikutnya adalah simbol decision. Simbol decision ini adalah simbol yang menunjukkan suatu kondisi tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Jika ya, maka kegiatan akan dilanjutkan pada proses selanjutnya. Jika tidak, maka kegiatan akan dikembalikan sesuai dengan proses sebelumnya. Ya, demikian simbol-simbol yang saya gunakan dalam penyusunan SOP ini. Selanjutnya kita masuk pada prosedur review laporan keuangan pemerintah daerah. Kegiatan pertama yaitu menetapkan tim review. Ini oleh inspektor. Inspektor menuliskan daftar nama-nama tim review, kemudian menyerahkan nama-nama tersebut kepada sekretaris. Lalu sekretaris menugaskan stafnya untuk membuat surat tugas review LKPD, kemudian diajukan kepada inspektor. Inspektor menandatangani surat tugas, kemudian dikembalikan ke sekretaris untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, sekretaris menugaskan stafnya untuk menandatangani surat dan menyerahkan kepada ketua tim. Kemudian ketua tim menerima surat review LKPD dan meneruskannya ke anggota tim. Selanjutnya, anggota tim menyiapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan review LKPD. Nah, peraturan-peraturan yang berkaitan di sini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri nomor 4 tahun 2008, yaitu tentang tahapan tentang pedoman pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah. Berikutnya adalah mempelajari entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yaitu membaca kertas kerja review sebelumnya.
Nah, output sini untuk memahami entitas akuntansi dan pelaporan. Berikutnya adalah menyusun program kerja review, yaitu langkah kerja review, teknik review, sumber data, dan waktu pelaksanaannya. Selanjutnya adalah pelaksanaan review. Yang pertama yaitu menelusuri angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Yang berikut adalah meminta keterangan jika dalam proses penelusuran angka terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 hari. Yang berikut, menilai kewajaran saldo dan rincian laporan keuangan, kesesuaian dan keterkaitan antar komponen laporan keuangan yang satu dengan komponen yang lain. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 hari. Yang berikut menyampaikan kertas kerja review kepada ketua tim untuk diteliti dan dikoreksi. Waktunya kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, ketua tim meneliti dan mengoreksi kartu kerja review. Apabila disetujui, dilanjutkan pada pelaporan. Jika tidak disetujui, dikembalikan pada anggota tim sesuai dengan proses sebelumnya. Dibutuhkan waktu kurang lebih 1 hari. Dalam pelaporan review, yang pertama menyusun catatan hasil review. Ini dilakukan oleh ketua tim. Catatan hasil review di sini apabila penyusunan LKPD belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 hari. Selanjutnya menyusun laporan hasil review. Penyusunan LKPD sudah sesuai dengan SAP. Waktu yang dibutuhkan yaitu 1 hari. Kemudian ketua tim menyampaikan catatan hasil review atau laporan hasil review LKPD kepada sekretaris untuk diteliti dan dikoreksi. Selanjutnya sekretaris meneliti dan mengoreksi laporan hasil review LKPD untuk selanjutnya apabila disetujui, diparaf dan diajukan pada inspektur yang ditandatangani. Untuk ditandatangani, apabila tidak disetujui, dikembalikan pada ketua tim review sesuai proses sebelumnya. Inspektur meneliti dan mengoreksi laporan hasil review LKPD untuk selanjutnya, apabila disetujui, ditandatangani, dan dikembalikan ke sekretaris untuk proses selanjutnya. Namun apabila tidak disetujui, dikembalikan pada sekretaris sesuai proses sebelumnya. Sekretaris menerima dan menyerahkan pada ketua tim untuk diberikan nomor. Ketua tim menerima dan memberi nomor, kemudian menyerahkan kepada anggota tim untuk digandakan. Anggota tim menerima dan menggandakan catatan hasil review atau laporan hasil review, kemudian disampaikan kepada Bupati, OPD, dan mengarsipkannya. Demikian penyusunan SOP yang saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman Paputungan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah. Dengan ini sangat mendukung kerja dari Asniar Wahab dalam menyusun standar operasional prosedur review pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya standar operasional prosedur review pengelolaan keuangan menjadikan pedoman bagi seluruh auditor yang ada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah dalam melakukan review keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu sampaikan bahwa dengan adanya SOP yang disusun ini pada akhirnya membuat kegiatan-kegiatan kita yang berkaitan dengan review itu menjadi terarah dan terkesan lebih rapi, karena selama ini kita sudah bekerja, namun saya melihat kita belum terlalu mengacu pada SOP disebabkan karena selama ini belum ada SOP menyangkut dengan kegiatan review. Barangkali itu yang
saya apresiasi dari saudara dalam menyusun karya tulis ini. Terima kasih. SOP LKPD ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai pedoman kerja agar memudahkan dalam melaksanakan review.